Halo, nama saya Edo Saputra. Kali ini saya akan membahas tentang perjalanan karir ASN. Materi ini mencakup dasar hukum ASN, tahap pengembangan karir ASN, kompetensi yang harus dimiliki dan strategi pengembangan karir. Apa itu ASN? ASN merupakan singkatan dari aparatur sipil negara. ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Lantas, apa dasar hukum ASN? UU Nomor 05 Tahun 2014. Lantas, apa isi dari UU Nomor 05 Tahun 2014? Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1. 1. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. 7. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 8. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. 9. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 10. Pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah. 11. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 12. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. 13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 16. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. 17. Instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten, kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
19. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. 20. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 22. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Masuk ke materi tahapan pengembangan karir ASN. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, good governance, serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya sumber daya manusia (SDM) aparatur khususnya pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan saat ini terdapat hampir 4 juta pegawai negeri sipil (PNS). Kritik tentang rendahnya mutu pelayanan PNS selalu dikaitkan dengan profesionalisme semata. Padahal tidak memadainya kualitas kerja PNS juga merupakan akibat tidak berimbangnya rasio antara jumlah PNS dengan para stakeholder-nya. PNS di Indonesia hanya 1,7 dari total jumlah masyarakat Indonesia, Sinar Harapan. Terlepas dari pentingnya aspek jumlah, mengefisienkan jumlah PNS dipandang sebagai formula yang dapat diterapkan guna memastikan setiap PNS bekerja secara lebih serius berdasarkan posisi mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Bab 1-8 disebutkan secara jelas bahwa manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Permasalahannya adalah SDM aparatur PNS, yang profesional dan memiliki kompetensi tinggi seperti yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut serta diinginkan oleh semua pihak, hingga saat ini masih merupakan impian, daripada kenyataan. Hasil penelitian PERC, Political Risk Consultancy, 1999, menyimpulkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara terburuk dalam bidang birokrasi. Bahkan riset yang sama dilakukan pada tahun 2000 oleh PERC, hasilnya disimpulkan birokrasi di Indonesia memperoleh skor 8,0 dari kisaran skor 0 untuk yang terbaik dan 10 untuk yang terburuk. Rendahnya kinerja birokrasi (PNS) mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik, bahkan mengakibatkan pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (high cost economy). Gambaran buruknya birokrasi, kinerja PNS yang rendah, disebabkan kurangnya atau bahkan tidak kompetennya sebagian pejabat struktural di lingkungan pemerintah. Untuk mewujudkan SDM aparatur PNS, yang profesional dan berkompetensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi, birokrasi, dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik. Pengembangan karir yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SDM aparatur PNS, melalui pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja.
Sistem karir pada umumnya melalui kenaikan pangkat, mutasi jabatan serta promosi, pengangkatan ke jabatan lain. Pengembangan karir yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SDM aparatur PNS, melalui pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja. Sistem karir pada umumnya melalui kenaikan pangkat, mutasi jabatan serta promosi, pengangkatan ke jabatan lain. Pengembangan karir terkait dengan pengembangan karir PNS, model pengembangan karir yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Mencakup 1. Pendidikan dasar, pendidikan umum dan perguruan tinggi. 2. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, Diklatpim. 3. Masa kerja. 4. Pangkat dan golongan. 5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang hak seorang pegawai. 6. DP3 meliputi kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan praktek kepemimpinan. 7. Daftar urut kepangkatan, DUK. Pegawai yang lebih tinggi kepangkatannya diberi kesempatan lebih dulu untuk menduduki jabatan yang lowong. Sedangkan pengembangan karir berdasarkan analisa jabatan meliputi 1. Uraian jabatan kondisi fisik kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang dilaksanakan. 2. Spesifikasi jabatan, pendidikan, pengalaman, kemampuan, kualifikasi emosi dan syarat kesehatan. Lantas, apa kompetensi yang harus dimiliki seorang ASN? Palan dalam bukunya, Kompetensi Manajemen, A Practitioner's Guide, mengungkapkan kompetensi, merupakan deskripsi mengenai perilaku sementara kompetens, kecakapan, sebagai deskripsi tugas atau hasil pekerjaan. Uraian singkat berikut menjelaskan apa yang dimaksud dengan kompetensi dan jenisnya. Menurut Kamus Kompetensi Loma, 1998, kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior. Aspek-aspek pribadi ini termasuk sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi-kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua aspek-aspek pribadi dari seseorang pekerja itu merupakan kompetensi. Hanya aspek-aspek pribadi yang mendorong dirinya untuk mencapai kinerja yang superiorlah yang merupakan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa kompetensi akan selalu terkait dengan kinerja. Pendapat lain berkaitan dengan kompetensi PNS adalah, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Suprapto, 2002. Badan Kepegawaian Negara, 2004, juga telah menyusun standar kompetensi jabatan struktural untuk PNS, yang dibedakan. 1. Kompetensi dasar, threshold kompetensi, adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural eselon 2, 3, dan 4, yang meliputi 5 komponen. 2. Kompetensi bidang, differentiating kompetensi, adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaannya yang terdiri dari 33 komponen. Pengembangan SDM aparatur PNS berbasis kompetensi, sangat diperlukan guna mewujudkan pemerintahan yang profesional. Kompetensi jabatan SDM aparatur PNS, secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Mustofa Dijaya, 2002. Selanjutnya kita bahas strategi pengembangan karir ASN.
Sebelum menetapkan strategi peningkatan kualitas SDM aparatur PNS, terlebih dahulu kita perlu memotret kondisi faktual SDM aparatur PNS dewasa ini secara komprehensif dengan melihatnya dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia. Dengan menggunakan sudut pandang tersebut, maka kondisi SDM aparatur PNS dapat digambarkan sebagai berikut: A. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated dan berbasis kinerja. B. Pengadaan PNS belum berdasar pada kebutuhan real. C. Penempatan PNS belum berdasar pada kompetensi jabatan. D. Pengembangan pegawai belum berdasarkan pola pembinaan karir. E. Sistem penilai kinerja belum objektif. F. Kenaikan pangkat dan jabatan belum berdasarkan prestasi kerja dan kompetensi. G. Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan kompetensi. Berangkat dari gambaran di atas, maka strategi peningkatan kompetensi aparatur seyogyanya tidak dilihat secara parsial tetapi holistik. Keseluruhan unsur ini perlu dimanage melalui pembuatan sistemnya, penerapan sistem tersebut secara konsisten, dan penyempurnaan yang terus-menerus terhadap sistem yang ada, guna menghasilkan SDM aparatur yang profesional. Strategi itu meliputi strategi kompetensi based human resources management (CBHRM), kompetensi based hari management (CBHRM) atau manajemen pengelolaan. Kompetensi based hari management (CBHRM) atau manajemen pengelolaan SDM berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi atau pendekatan baru dalam memetakan kinerja SDM yang mengarah pada profesionalisme dengan mendasarkan pada kompetensi. Tahap pertama yang mesti dilakukan ketika suatu perusahaan hendak membangun kompetensi based hari manajemen adalah menyusun direktori kompetensi serta profil kompetensi per posisi. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (PPBK). Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar pegawai semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Biasanya pelatihan merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja, pacasional, yang dapat digunakan dengan segera. Program-program pelatihan dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pekerja dan kompetensi yang diharapkan dimiliki pekerja. Strategi Assessment Center. Fungsi esensial manajemen sumber daya manusia adalah memastikan suatu organisasi mencapai tujuan strategis dengan memiliki SDM yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara profesional, kompeten, dan menghasilkan kinerja yang efektif hingga superior pada jabatan dan peranan masing-masing serta berkontribusi secara optimal dalam memajukan organisasi. Sekian adalah materi kali ini. Saya Edo Saputra, saya ucapkan terima kasih. Sekian adalah materi kali ini. Saya Edo Saputra, saya ucapkan terima kasih.